Coba Anda lihat meja di sebelah tempat tidur Anda malam ini. Atau ya mari kita lebih jujur aja deh. Coba lihat browser di ponsel atau laptop Anda sekarang juga. Berapa banyak tab artikel yang lagi terbuka? Pastinya banyak yang menumpuk ya. Bener banget. Berapa banyak thread panjang yang Anda bookmark dengan niat, nanti saya baca deh kalau lagi santai. Gitu kan? Anda suka mengumpulkan pengetahuan, Anda suka ide-ide baru. Tapi dari tumpukan riset klinis, jurnal psikologi, dan analisis komparatif yang mau kita bedah di eksplorasi mendalam hari ini, ada sebuah realitas yang lumayan menampar nih. Ya, sangat menampar. Fakta brutalnya adalah, Anda mungkin sedang menderita sebuah kondisi modern yang disebut obesitas intelektual. Anda dipenuhi dengan ide-ide brilian, Anda kenyang dengan informasi, tapi di dunia nyata, Anda tidak mengalami perubahan apa-apa. Oke, mari kita bedah ini. Itu istilah yang sangat tajam ya, obesitas intelektual. Dan saya rasa kita semua pernah merasakan gejalanya kok. Kita sering mengira bahwa volume konsumsi informasi itu berbanding lurus dengan kedalaman karakter atau kompetensi kita. Ya ilusi produktivitas kan? Betul sekali. Padahal pengetahuan itu cara kerjanya mirip banget sama kalori makanan. Kalori itu kan hanya berguna jika ia dicerna, dibakar, dan dimetabolisme menjadi energi atau otot. Masuk akal? Nah, jika Anda terus-menerus menelan informasi tanpa pernah memprosesnya, pengetahuan itu ya cuma menumpuk. Ia berubah menjadi semacam lemak kognitif yang justru membebani pikiran Anda, bikin Anda merasa lelah, cemas, dan kewalahan. Anda tahu banyak hal, tapi Anda tidak bertindak secara berbeda. Benar banget sih, saya sering banget merasakan itu. Terkadang saya beli buku nih, dan baru saja plastik segelnya saya buka, saya udah merasa lebih pinter. Padahal belum dibaca ya. Belum sama sekali, apalagi diterapkan. Nah, dari semua tumpukan sumber kita hari ini, misi utama kita adalah mencari tahu obat dari obesitas intelektual ini. Kita mau menelusuri sebuah perdebatan klasik yang selalu relevan, yaitu membaca buku versus menulis jurnal atau journaling. Ya, perdebatan yang panjang. Mana yang sebenarnya paling ampuh untuk kesejahteraan dan pemenuhan diri Anda? Dan jujur aja, waktu saya baca riset-riset ini, saya menemukan sudut pandang yang benar-benar mengubah cara saya melihat rutinitas saya sendiri. Sumber kita menggunakan konsep bahwa pikiran kita itu punya sistem pernapasan. Otak kita butuh bernapas. Konsep yang sangat brilian. Dan kalau kita menggunakan metafora pernapasan ini, perdebatan tentang mana yang lebih baik antara membaca atau menulis jurnal itu pada akhirnya menjadi tidak relevan. Oh iya? Kenapa gitu? Karena keduanya tidak bisa dipisahkan sama sekali. Membaca itu adalah proses input. Itu adalah momen di mana Anda menghirup nafas. Anda menarik oksigen, menarik ide-ide dan perspektif dari luar ke dalam diri Anda. Sedangkan menulis jurnal itu adalah proses output. Itu adalah momen Anda menghembuskan napas, mengeluarkan karbon dioksida dari pikiran Anda yang sudah terlalu penuh. Oke. Mari kita elaborasi ini. Kalau membaca itu menghirup, sumber kita juga menyebutnya sebagai jendela eksternal ya. Kita melihat keluar. Dan jurnal itu menghembuskan napas, yang disebut cermin internal. Kita melihat ke dalam diri kita. Tepat. Masalahnya begini, kalau saya cuma terus-menerus membaca tiap hari, berarti saya pada dasarnya sedang menahan nafas dong. Persis seperti itu rasanya secara psikologis. Kalau Anda terus-menerus membaca tanpa pernah berhenti untuk merefleksikan atau menuliskannya, Anda kayak menghirup udara terus-menerus sampai paru-paru Anda mau meledak. Otak Anda akan penuh dengan apa yang di dalam riset disebut sebagai noise atau kebisingan. Oh, pantesan. Kadang rasanya kepala penuh banget. Iya, karena terlalu banyak suara orang lain di kepala Anda, sampai Anda nggak bisa lagi mendengar suara Anda sendiri. Dan sebaliknya nih, kalau ada orang yang kerjanya cuma nulis diari setiap hari, curhat terus di buku jurnal, tapi dia nggak pernah baca buku atau perspektif baru, itu ibarat dia cuma buang napas terus tapi nggak pernah narik napas kan? Betul. Kalau Anda melakukan itu, Anda memang tidak akan mendapatkan kebisingan tadi, tapi Anda akan terjebak dalam kabut, fog. Anda hanya mendaur ulang isi pikiran yang itu-itu saja setiap hari. Muter-muter di situ aja ya? Iya, Anda menganalisis masalah yang sama setiap hari dengan tingkat pemahaman yang sama, Anda nggak punya oksigen segar berupa perspektif baru dari luar untuk memecahkan masalah tersebut. Yang menarik di sini adalah tokoh-tokoh besar dalam sejarah itu tidak pernah melakukan salah satunya saja. Contohnya siapa aja tuh?
Ambil contoh Marcus Aurelius. Dia kan memimpin kekaisaran Romawi menghadapi perang dan pandemi juga ya. Di siang hari dia menghirup dunia. Dia membaca filsafat, mengamati manusia. Tapi di malam hari, di dalam tendanya sendirian, dia menghembuskan itu semua dengan menulis jurnal. Yang sekarang kita kenal sebagai buku meditations itu ya? Benar sekali. Dan ingat, dia tidak menulis itu untuk diterbitkan loh. Itu murni cara dia membuang napas. Sama halnya dengan Charles Darwin atau Virginia Woolf. Mereka sangat obsesif menjaga keseimbangan antara jendela dan cermin mereka. Kalau dipikir-pikir ya, fenomena mengkonsumsi informasi tanpa menuliskannya ini mirip banget sama orang yang suka ngumpulin resep masakan di internet. Anda tahu kan? Iya, saya tahu maksud Anda. Kita nyimpen ratusan video resep makanan sehat, nge-bookmark semua cara masak yang keren, tapi ujung-ujungnya pas malam kita tetap aja pesan fast food lewat aplikasi. Resep itu cuma jadi ilusi bahwa kita udah melakukan sesuatu, padahal kita sama sekali belum masuk ke dapur untuk masak. Analogi yang sangat pas. Anda punya bahan bakunya di ponsel Anda, tapi Anda menolak untuk menyalakan kompornya. Dan itu membawa kita ke pertanyaan penting. Apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh dan otak kita saat kita melakukan proses menghirup dan menghembuskan ini secara biologis? Nah, ini dia. Mari kita bahas proses menghirup napas dulu ya. Membaca melalui jendela eksternal. Saya lihat ada data klinis dari dokumen sumber kita yang lumayan bikin saya melotot sih. Di situ disebutkan bahwa kesejahteraan fisik kita bisa berubah drastis hanya dalam hitungan menit saat membaca. Iya, dan ini bukan hiperbola loh. Riset dari University of Sussex yang ada di tumpukan dokumen kita menemukan bahwa hanya dengan 6 menit membaca dalam keadaan fokus yang mendalam, tingkat stres seseorang bisa turun hingga 68%. Tunggu. 6 menit. 68%. Iya, faktanya begitu. Gini, saya kadang kan jalan kaki keliling kompleks atau ya dengerin musik lo-fi buat santai. Dan rasanya butuh waktu jauh lebih lama dari 6 menit deh buat benar-benar ngerasa rileks. Memang terdengar mengejutkan sih, tapi secara neurologis, membaca teks panjang itu memaksa otak Anda masuk ke dalam kondisi yang disebut receptive attention atau perhatian yang reseptif. Oke, perhatian reseptif. Saat Anda fokus pada satu narasi linier dari sebuah buku, detak jantung Anda secara harfiah melambat dan ketegangan otot Anda menurun. Ini beda banget dengan saat Anda scrolling media sosial, yang justru memicu respons kewaspadaan tinggi karena pergantian konteks yang terlalu cepat setiap beberapa detik. Iya, tiap detik ganti video, ganti topik. Betul. Jadi membaca itu ibarat sebuah meditasi kognitif. Dan data jangka panjangnya lebih gila lagi. Pembaca rutin terbukti memiliki risiko kematian 20% lebih rendah dalam periode 12 tahun dibandingkan mereka yang tidak membaca. Dan juga ada perlambatan signifikan pada penurunan kognitif di hari tua. Wow, luar biasa ya efek fisiknya. Dan secara psikologis, saya paling tertarik dengan dampak membaca fiksi nih. Di sumber kita dibahas tentang empati kognitif. Bahwa membaca novel itu kayak pergi ke gym, tapi buat empati kita. Sangat benar. Istilah klinis yang sering dipakai adalah theory of mind. Saat Anda membaca novel yang bagus, otak Anda memproses kejadian fiksi seolah-olah Anda sendiri yang mengalaminya. Anda dipaksa keluar dari ego Anda sendiri dan masuk ke dalam kepala karakter yang mungkin latar belakang, penderitaan, dan cara berpikirnya beda 180 derajat dari Anda. Kalau buku non-fiksi gimana? Sementara untuk non-fiksi, membaca itu memberi Anda semacam mesin waktu. Anda bisa mendapatkan kebijaksanaan yang butuh 40 tahun untuk dikumpulkan oleh seorang ahli, dan Anda mengunduhnya ke otak Anda hanya dalam 2 atau 3 jam bacaan. Oke, saya sepakat sih dengan semua kehebatan membaca ini, tapi saya harus pushback sedikit di sini. Silakan. Jujur aja, saya sering ngerasa membaca itu diam-diam bisa jadi bentuk pelarian. Escapism gitu lah. Maksud saya, kalau saya lagi pusing banget sama masalah kerjaan, terus saya ambil buku fiksi atau buku self-help tentang stoicisme, saya memang merasa lebih tenang. Stres saya turun 68% kayak data tadi. Iya. Tapi kan masalah kerjaan saya di kantor nggak selesai gitu aja. Di titik mana membaca ini malah jadi jebakan yang disebut oleh sumber kita sebagai intellectual bypassing, atau melewati proses mental tanpa aplikasi.
Itu pengamatan yang luar biasa kritis. Dan justru disitulah letak bahaya tersembunyi dari sekedar menghirup informasi. Intellectual bypassing ini terjadi ketika Anda menggunakan pemahaman kognitif murni untuk menghindari pekerjaan emosional atau tindakan nyata. Berarti kayak ngerasa udah selesai masalahnya, cuma karena ngerti teorinya. Tepat, seperti yang Anda bilang tadi, Anda membaca buku Stoicisme. Lalu Anda merasa damai sejenak. Jantung berdetak lebih pelan. Anda merasa sudah menyelesaikan masalah tersebut karena Anda secara intelektual memahami konsepnya. Padahal Anda kan hanya mengalihkan perhatian. Membaca itu pada dasarnya hanya memberikan Anda energi potensial. Energi potensial ya, kayak batu di ujung tebing gitu. Betul sekali. Seperti batu besar di atas bukit. Tanpa adanya dorongan nyata untuk menggulingkannya, batu itu tidak punya dampak kinetik apa-apa pada dunia di bawahnya. Wow. Jadi, pengetahuan yang tidak diaplikasikan, itu rasanya memang produktif, padahal cuma hiburan intelektual aja. Itu kayak junk food buat otak, tapi dibungkus pakai sampul yang elegan. Metafora yang bagus. Dan, nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Bahaya konsumsi pasif itulah yang mengantarkan kita pada kebutuhan mutlak untuk menghembuskan napas. Kita harus mengeluarkan apa yang udah kita serap, biar kita nggak keracunan informasi. Mari kita bahas sisi cermin internal kita nih, menulis jurnal. Sayangnya, menulis jurnal ini seringkali disalahpahami oleh banyak orang sekedar sebagai aktivitas anak remaja yang nulis diari. Padahal secara klinis, ini adalah alat ekskavasi pikiran yang paling kuat yang kita punya. Jurnal adalah tempat di mana kita mengubah energi potensial tadi menjadi bentuk yang bisa kita kendalikan secara sadar. Dan ini bukan cuma klaim motivasi kosong ya. Karena riset dari psikolog James Pennebaker tentang expressive writing atau penulisan ekspresif di tumpukan sumber kita, ini benar-benar menjelaskan mekanismenya secara gamblang. Bagaimana sebenarnya cara kerjanya di otak kita? Karena saya butuh tahu persis apa yang terjadi saat pulpen itu menyentuh kertas. Gini, mari kita bedah mekanismenya pelan-pelan. Pennebaker menemukan bahwa ketika kita menulis tentang emosi atau masalah kita yang ruwet, kita sedang melakukan teknik yang disebut affect labeling, memberi label atau menamai emosi tersebut. Menamai emosi. Ya, secara neurologis, saat Anda sedang stres atau panik, bagian otak yang menyala merah seperti alarm kebakaran adalah amigdala Anda. Itu kan pusat emosi dan insting bertahan hidup kita. Nah, saat Anda memaksa diri Anda untuk menyusun kalimat yang logis di atas kertas, misalnya menulis, saya merasa sangat kewalahan dengan ekspektasi bos saya karena alasan A dan B, Anda secara harfiah sedang memindahkan aktivitas listrik dan aliran darah dari amigdala tadi menuju ke korteks prefrontal Anda. Tunggu sebentar, korteks prefrontal itu kan pusat rasional dan pengambilan keputusan kan? Persis. Jadi, hanya dengan mencari kata-kata yang tepat untuk mendeskripsikan perasaan Anda secara fisik sedang meredakan alarm emosi tersebut dan menyalakan pusat rasional. Anda secara harfiah mendinginkan otak Anda sendiri. Jadi kita benar-benar mematikan alarm kebakaran di otak cuma dengan merangkai kata di kertas. Itu luar biasa masuk akal loh. Saya pernah lagi marah banget pikiran kemana-mana, lalu saya coba nulis. Awalnya tulisannya acak-acakan nggak karuan, tapi masuk di paragraf ketiga tiba-tiba saya mikir, ternyata masalahnya bukan di orang itu, tapi saya yang salah punya ekspektasi. Nah, itu dia. Itu berarti aliran listrik di otak saya baru aja pindah jalur saat itu juga ya? Dan tubuh Anda merespons perpindahan jalur itu secara fisik. Bukti medis yang dikumpulkan Pennebaker menunjukkan bahwa orang yang rutin melakukan expressive writing ini mengalami penurunan gejala depresi dan kecemasan sebesar 20 hingga 45%. Tekanan darah mereka turun, dan yang paling gila nih, fungsi sistem imun tubuh mereka meningkat drastis. Sistem imun? Serius nih? Nulis di buku catatan bisa bikin kita nggak gampang kena flu. Betul, karena begini mekanismenya. Ketika Anda memendam konflik emosional, tubuh Anda memandangnya sebagai sebuah ancaman kronis, mirip seperti ada infeksi. Seluruh energi sistem imun tubuh habis digunakan untuk menekan stres psikologis itu. Tapi, begitu Anda mengeluarkannya di atas kertas alias Anda menghembuskan nafas, tubuh bisa rileks dan mengalihkan energinya kembali untuk memperbaiki sel-sel pertahanan fisik. Masuk akal banget. Apalagi di sumber kita ada konsep yang disebut askese digital atau digital asceticism. Di era di mana isi kepala kita ini tiap detik dijajah sama algoritma, notifikasi, dan siklus berita yang sengaja dibikin untuk memancing emosi,
Duduk diam dengan selembar kertas itu jadi sebuah tindakan perlawanan radikal. Iya, sebuah bentuk pemberontakan ya. Benar, itu cara kita merebut kembali kedaulatan pikiran kita sendiri sebelum disetir oleh aplikasi. Tapi gini, saya harus tanya nih, karena saya yakin Anda yang mendengarkan juga pernah mikir gini. Apakah menulis jurnal ini ada resiko efek sampingnya? Maksudnya seperti apa? Ya, kalau saya lagi sedih banget, terus saya buka jurnal, dan saya tulis betapa hancurnya hidup saya setiap malam, bukannya jurnal itu malah berubah jadi semacam ruang gema yang bikin saya makin depresi? Saya kan malah terus-terusan mengulang pikiran negatif itu di kepala. Anda menyentuh apa yang di dalam psikologi disebut sebagai rumination atau merenung secara obsesif tanpa mencari solusi. Dan ya, resiko itu sangat nyata adanya. Kalau jurnal itu dilakukan tanpa struktur yang jelas, dia bisa dengan mudah berubah menjadi sekedar tempat pembuangan sampah emosional Anda. Nah, itu yang saya takutkan. Kalau Anda setiap malam hanya menulis ulang keluhan yang persis sama, Anda justru sedang memperkuat jalur saraf negatif di otak Anda. Makanya, jurnal yang efektif itu bukanlah sekedar memamah biak masalah. Jurnal harus berfungsi secara aktif sebagai laboratorium kehidupan. Menarik. Istilah laboratorium kehidupan itu secara praktik seperti apa bentuknya? Alih-alih hanya curhat pasif seperti, saya benci sekali pekerjaan ini, rasanya semua orang menyebalkan, Anda harus masuk ke mode seorang ilmuwan. Anda menggunakan halaman jurnal itu untuk membedah perasaan tersebut secara objektif. Anda mengubah emosi yang kusut menjadi apa yang disebut cognitive decompression atau kelonggaran kognitif. Oh, jadi ada proses bertanya pada diri sendiri ya? Di titik itulah jurnal beralih fungsi dari sekedar tempat mengeluh menjadi alat strategis untuk menavigasi hidup Anda. Oke, saya paham sekarang. Jadi kita harus pakai intervensi logika, bukan cuma numpahin emosi mentah. Nah, sekarang kita punya dua keping teka-teki yang sangat kuat dari sumber kita. Membaca atau proses menghirup napas memberi kita keluasan wawasan. Dan menulis jurnal atau menghembuskan napas memberi kita kejernihan dan penguasaan diri. Ya, keduanya sudah kita dapatkan. Pertanyaan terpentingnya untuk Anda yang mendengarkan saat ini adalah, bagaimana kita menggabungkan dua hal ini? Apakah kita harus baca buku selama 1 jam, lalu nulis jurnal 1 jam setiap hari? Gimana protokol nyatanya? Berdasarkan tumpukan sumber yang kita analisis, jawabannya ternyata tidak sesederhana membagi waktu 50-50. Kita harus merancang apa yang dinamakan protokol sinergis atau siklus metabolisme intelektual. Buku adalah bahan mentahnya, dan jurnal adalah sistem pencernaannya. Dan ada satu aturan emas di sini yang mungkin akan sangat mengejutkan banyak orang. Apa itu aturannya? Baca lebih sedikit, berpikir lebih banyak, selalu menulis. Tunggu, baca lebih sedikit. Wow, ini melawan arus banget kan? Apalagi di sosial media itu sering banget ada tren semacam reading challenge gitu, disuruh baca 100 buku setahun. Gimana ceritanya kita di sini malah disuruh baca lebih sedikit? Karena begini, membaca 100 buku setahun tapi tanpa retensi dan aplikasi itu persis seperti definisi obesitas intelektual yang kita sepakati di awal tadi. Jika Anda benar-benar menginginkan transformasi hidup, Anda harus mengubah rasio konsumsi Anda secara radikal. Salah satu pedoman terbaik dari sumber kita merekomendasikan rasio 70-30. 30%-nya baru digunakan untuk membaca literatur atau riset yang berkualitas tinggi. 70% untuk jurnal dan mikir. Berarti kalau saya punya waktu luang 1 jam nih, saya cuma boleh baca selama 15-20 menit aja, dan sisanya 40 menit saya habiskan bengong dan nulis jurnal. Tepat sekali. Karena 40 menit itulah yang merupakan proses memasak bahan bakunya. Dan untuk mempraktikannya secara konkret, dokumen kita menyarankan metode look, baca, pikir, jurnal. Ada 3 langkah sederhana. Langkah pertama, baca dalam porsi yang sangat kecil. Jangan pernah terobsesi untuk harus menyelesaikan 1 bab penuh. Jadi kalau baru baca dikit udah nemu yang bagus, gimana? Nah, kalau dalam 3 halaman saja, Anda menemukan 1 kalimat yang membuat pikiran Anda berhenti sejenak, itu tandanya Anda harus segera berhenti membaca. Oke, terus apa makna dari semua ini untuk langkah keduanya? Langkah kedua, dan ini yang secara psikologis seringkali paling sulit dilakukan, Anda harus menutup buku itu. Jauhkan layar atau teksnya dari pandangan Anda. Astaga, jujur itu susah banget. Kalau saya lagi asik baca dan nemu ide brilian, dopamin saya kan lagi naik-naiknya tuh. Rasanya pengen terus gas baca sampai habis, biar kerasa produktif karena udah nyelesain buku.
Kalau disuruh nutup buku di tengah-tengah ide bagus, rasanya kayak disuruh keluar dari bioskop pas filmnya lagi seru-serunya. Iya, memang rasanya seperti itu. Tapi dorongan untuk terus membaca itu seringkali hanyalah ilusi progres. Saat kita membaca kalimat yang sangat brilian dari seorang penulis hebat, otak kita seringkali tertipu dan merasa seolah-olah kitalah yang menciptakan ide brilian tersebut. Padahal bukannya? Padahal kita kan cuma numpang atau meminjam kepintaran mereka sementara waktu. Dengan menutup buku secara fisik, Anda memutus aliran dopamin murahan itu dan memaksa otak Anda untuk benar-benar bekerja memproses informasinya. Oke, ini benar-benar revolusioner sih buat rutinitas saya pribadi. Nutup buku secara sadar justru adalah langkah yang lebih progresif. Lalu setelah bukunya ditutup paksa nih, kita masuk ke langkah ketiga ya, yaitu loop jurnalnya. Betul sekali. Anda buka jurnal Anda, lalu secara aktif jawab 3 pertanyaan esensial ini tentang apa yang baru saja Anda baca. 1. Apa yang sebenarnya baru saja saya pelajari? Coba jelaskan dengan bahasa Anda sendiri tanpa melihat buku sama sekali. Wah, ini menguji ingatan ya. Yang kedua apa? Iya. Pertanyaan kedua, apakah saya setuju dengan ide ini? Atau adakah pengalaman hidup saya di masa lalu yang justru membantahnya? Dan yang ketiga, ini yang paling krusial. Bagaimana saya akan menerapkan satu ide ini dalam hidup saya besok pagi? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya ya, inilah persisnya jembatan penghubung antara teori yang melayang-layang dan realitas. Jurnal itu ibaratnya mengubah wawasan abstrak sang penulis menjadi semacam instruksi manual yang sangat spesifik dan personal untuk kehidupan sehari-hari kita sendiri. Tepat sekali penjabarannya. Disitulah seluruh proses metabolisme intelektual selesai. Kalori pengetahuan yang Anda hirup sudah berubah secara sempurna menjadi energi tindakan yang kinetik. Fakta ini bikin saya rasanya pengen merombak seluruh sistem belajar dan baca saya malam ini juga. Tapi sebelum kita selesai mengeksplorasi ini, saya melihat di bagian paling akhir dari catatan sumber kita, ada satu konsep terakhir yang seolah menyatukan semuanya. Kita udah punya jendela, yaitu membaca untuk melihat luasnya dunia. Kita juga udah punya cermin, yaitu jurnal untuk melihat ke dalam diri secara tajam. Tapi ternyata, kedua hal itu belum cukup. Ada pilar ketiga. Kita ternyata butuh sebuah pintu. Ya, the door. Karena begini, kalau Anda hanya punya jendela dan cermin, Anda memang bisa berevolusi menjadi orang yang sangat pintar dan sangat sadar diri. Tapi hidup Anda akan menjadi sangat soliter atau menyendiri. Anda hanya akan hidup di dalam kepala Anda sendiri selamanya. Mengendap di diri sendiri ya? Ya, lingkaran penguasaan atau cycle of mastery itu tidak akan pernah utuh sampai wawasan yang Anda dapatkan di ruang tertutup itu berjalan keluar melewati pintu menuju dunia nyata. Berarti ini berbicara tentang aksi fisik di luar diri kita ya, hubungan dengan manusia lain. Betul, pengetahuan yang sesungguhnya itu harus berdampak sosial. Membawa wawasan Anda melewati pintu ini bisa berarti mengambil keputusan karir yang berani berdasarkan temuan di sesi jurnal Anda, atau membagikan wawasan tersebut lewat kegiatan mentoring, atau bahkan sekedar mengubah cara Anda berbicara dan berinteraksi dengan pasangan dan keluarga Anda di rumah. Jendela dan cermin menyiapkan mental Anda, tetapi pintu adalah tempat kehidupan yang sesungguhnya terjadi. Wow, pengetahuan tanpa koneksi sosial atau tindakan nyata di dunia luar hanyalah pajangan mahal di dalam kepala ya. Luar biasa sekali. Untuk Anda yang mendengarkan penelusuran kita ini, saya ingin meninggalkan sebuah pikiran provokatif untuk Anda bawa tidur malam ini. Nanti, coba Anda berdiri diam di depan tumpukan buku Anda yang belum dibaca itu. Lalu cari di mana letak buku catatan atau jurnal Anda. Ya, temukan keduanya. Lalu bertanyalah pada diri sendiri dengan sejujur-jujurnya. Bagian mana dari sistem pernapasan mental Anda yang selama ini Anda tahan? Apakah Anda terus-menerus menghirup informasi tanpa pernah menghembuskannya, sehingga Anda merasa sesak dan lumpuh oleh tumpukan ratusan ide? Atau sebaliknya. Ya, atau jangan-jangan Anda terus membuang napas di jurnal, mengeluhkan hal yang sama berulang-ulang, tanpa pernah berani membuka jendela untuk membiarkan perspektif segar masuk. Mungkinkah jarak antara diri Anda yang sekarang dengan diri Anda yang selama ini Anda impikan terjadi bukan karena Anda kurang membaca buku, tetapi karena Anda lupa bagaimana cara menghembuskan napas? Pertanyaan yang sangat layak untuk direnungkan malam ini. Terima kasih untuk Anda karena telah menemani eksplorasi mendalam kita kali ini. Jangan biarkan obrolan kita ini hanya jadi angin lalu atau sekedar hiburan intelektual. Tutup aplikasi Anda dan mulailah bernapas. Sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.